Jadi saya tidak mungkin memberikan kepada saudara perbandingan yang lengkap antara agama-agama dengan kekristenan. Jadi yang saya pusatkan di sini adalah aspek trinitasnya saja gitu ya. Jadi lebih kurang seperti itu. Jadi mohon maaf saya karena tidak ada waktu untuk memberikan suatu gambaran yang sangat menyeluruh mengenai perbandingan antara Trinity dan agama-agama. Nah, sebentar. Nah, penderitaan dan agama-agama. Jadi apa yang kita lihat di dalam agama-agama di dunia ini ya, kita melihat satu tema yang penting sekali, yaitu banyak agama, mungkin sebagian besar atau seluruh dari agama itu merupakan solusi atau respons terhadap penderitaan. Ya. Itu agama-agama menawarkan solusi atau respons terhadap penderitaan, dan ada beberapa agama tertentu ya. Ada beberapa agama tertentu seperti misalnya Buddhisme itu memiliki kepekaan terhadap masalah penderitaan ya, lebih daripada persoalan dengan dosa begitu. Jadi penderitaan itu merupakan sesuatu yang dianggap agak hakiki ya, dan mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Kenapa manusia menderita? Jadi agama itu merupakan solusi terhadap penderitaan dengan berusaha memberikan semacam jalan keselamatan. Jadi kalau kita bilang di dalam kekristenan itu keselamatan itu sebetulnya kalau kita lihat dengan lebih mendasar, itu bukan hanya soal bagaimana saya bisa masuk ke sorga, tetapi bagaimana saya bisa lepas dari penderitaan. Sebetulnya seperti itu, begitu. Jadi bagaimana saya keselamatan itu pada intinya bagaimana saya bisa lepas dari kejahatan atau dari penderitaan. Nah, ada beberapa bentuk solusi daripada agama-agama ya. Ada beberapa bentuk solusi. Solusi yang pertama itu ada beberapa dari agama yang menyangkal keseriusan penderitaan. Jadi beberapa agama, misalnya mungkin sebagian versi dari Buddhisme atau sebagian dari Taoisme ya. Taoisme dalam arti filsafat, agama-agama tertentu itu merasa bahwa yang disebut penderitaan itu sebetulnya hanya reaksi subjektif dari manusia. Ya. Jadi penderitaan itu merupakan sesuatu yang natural, ya, sesuatu yang alami, sehingga kita tidak perlu kita tidak perlu terlalu didukakan gitu dengan penderitaan. Jadi misalnya di dalam sistem filsafat Taoisme, ya. Nah, penderitaan dan kesenangan itu merupakan dua hal yang sangat berpautan di dalam siklus kehidupan manusia. Jadi manusia itu kalau mengalami penderitaan ya harus menerima. Ya. Menerima di dalam arti apa? Ya ini merupakan hal yang lumrah. Begitu. Jadi orang itu ya bisa hidup, bisa mati, orang itu bisa sehat, bisa sakit. Nah ini semua lumrah. Jadi keseriusan penderitaan itu ditawarkan. Atau ada beberapa sistem agama atau sistem filsafat yang mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara kebaikan dan kejahatan. Itu semua perbedaan antara yang baik dan yang jahat, yang susah dan yang senang itu cuma di pikiran kita. Tapi di kenyataan tidak ada hal itu, begitu. Jadi ini salah satu bentuk solusinya adalah menyangkal keseriusan dari penderitaan. Lalu bentuk yang lain yang sama dengan menyangkal keseriusan dari penderitaan adalah menyangkal nilai manusia. Jadi maksudnya seperti ini, mereka merasa bahwa penderitaan terjadi karena kita terlalu menseriusi martabat manusia. Jadi bagi mereka, dalam filsafat tertentu atau agama tertentu, tidak ada satu perbedaan yang mendasar antara manusia dengan binatang misalnya, atau manusia dengan benda-benda lain. Kita ini merupakan bagian dari satu kosmos. Gitu ya. Kita itu menderita karena apa? Karena kita memandang desire kita, cita-cita kita itu terlalu serius. Ya. Terlalu serius sehingga akhirnya ya kita menderita sendiri. Gitu. Ya, kalau kita melihat bahwa manusia dengan berbagai hal di dunia ini sebetulnya sama saja, ya tidak perlu terlalu serius. Nah menariknya ateisme humanis. Ya. Ateisme dari abad ke-20 juga memiliki pandangan seperti ini. Jadi manusia ini sebetulnya ya cuman kumpulan atom-atom aja ya. Ateisme yang materialistik ya. Jadi kumpulan atom-atom saja ya. Manusia memang di dunia ini tidak ada tempat yang sangat spesial begitu. Kita bukan pusat dari alam semesta. Nah, ada lagi bentuk yang lain itu adalah pasrah atau bersifat fatalistik. Jadi bentuk solusi dari agama, salah satu bentuk solusi itu adalah ya kita pasrah. Ya, ini ibaratnya sesuatu yang sudah istilahnya ini ya ditakdirkan sehingga kita di sini ya perlu menyerah saja. Ini sudah
takdir kita. Jadi kita itu ya cuma menjalani aja hidup kita apa adanya. Kita pasrah saja, kita menyerah saja. Nah, menarik sekali ini kadang-kadang juga disalahpahami oleh orang Kristen. Jadi banyak orang Kristen yang merasa tindakan yang Kristiani mengalami penderitaan itu adalah pasrah. Nah, saya pikir ini adalah suatu hal yang agak kurang tepat dan kurang biblika. Jadi kadang-kadang orang Kristen itu ada dua macam ekstrim di dalam mengalami penderitaan. Ekstrim yang pertama itu adalah semacam teologi sukses. Saya tidak boleh menderita. Di dalam Tuhan saya itu harus senang terus gitu ya. Jadi kalau menderita itu merupakan suatu hal yang sangat tidak baik. Tapi ekstrim yang lain, ya pokoknya kita pasrah lah. Hidup ini mau gimana? Tuhan kalau mau kita menderita, kita mati ya sudah. Nah itu juga tidak biblika gitu ya. Jadi yang penting itu di tengah-tengah. Satu pihak kita taat akan kehendak Tuhan, tapi di pihak lain kita harus yakin ada pembebasan dari Tuhan. Nah, begitu. Jadi bukan fatalistik. Nah, bentuk solusi yang lain daripada reaksi agama-agama terhadap penderitaan adalah anthropocentric salvation. Jadi kita bergantung pada diri sendiri untuk melepaskan diri kita daripada penderitaan. Nah, ini kurang lebih adalah bentuk solusi dari banyak agama gitu ya terhadap penderitaan. Nah, anthropocentric itu berarti bahwa semuanya bergantung dari usaha kita sendiri. Nah, entah agama kita apa, lewat ketaatan kita, lewat perbuatan baik kita sanggup untuk mengatasi penderitaan. Nah, ini kurang lebih ya beberapa bentuk solusi. Nah, keunikan kekristenan itu di mana terhadap penderitaan? Keunikan kekristenan itu adalah kekristenan sanggup dalam kekristenan itu sanggup memegang kedua hal ini. Satu pihak menunjukkan keagungan manusia, satu pihak menunjukkan kerendahan manusia. Jadi ini dua hal ini yang sering sekali dipertentangkan di dalam agama-agama. Nah, agama-agama tertentu, terutama mereka yang bersifat anthroposentrik atau humanistik ya, mereka sangat menekankan keagungan manusia. Nah, kalau kita merasa ateisme itu juga semacam agama, nah, bagi saya iya. Jadi semacam sistem filsafat atau sistem kepercayaan, ya ateisme ini menuhankan manusia. Atau ada agama-agama tertentu yang seperti ini. Tapi ada agama-agama yang merendahkan manusia begitu rupa. Begitu ya. Jadi manusia itu sepertinya tidak terlalu bernilai. Begitu. Nah, saya pikir keunikan kekristenan ini dua hal ditekankan sekaligus. Manusia itu agung karena manusia itu diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah. Manusia memiliki martabat, tapi manusia juga jatuh di dalam dosa. Dan manusia itu tidak bisa apa-apa tanpa bergantung kepada Tuhan. Nah, ini sentimen ini diekspresikan secara jelas di dalam Mazmur pasal yang ke-8. Ya. Apakah manusia itu? Siapakah manusia? Siapakah anak manusia? Sehingga engkau memberikan kemuliaan seperti ini. Ya kan? Apakah manusia itu? Tapi satu pihak Tuhan memberikan manusia kemuliaan. Nah, ini keagungan dan kerendahan manusia ini saya pikir adalah salah satu karakteristik yang sangat penting di dalam kekristenan. Dua hal ini ditekankan sekaligus. Nah, karena dua hal ini ditekankan sekaligus, maka kekristenan itu menunjukkan sekali ketidakpuasan terhadap realita yang ada. Nah, ini penting sekali. Ya, penting sekali. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, kita diajak untuk bersabar di dalam penderitaan, bertekun di dalam penderitaan, itu bukan berarti kita menerima bahwa realita ini ideal. Nah, ini jangan sampai salah. Gitu. Jadi salah satu keunikan iman Kristen itu adalah ketidakpuasan terhadap realita ini. Kita merasa bahwa realita ini ya dengan penderitaan dan kematian adalah sesuatu yang tidak seharusnya dan harus ditebus oleh Tuhan. Jadi apa yang ditunjukkan di dalam Alkitab itu bahwa kematian, berbagai macam penderitaan itu semua dan dosa itu semua adalah akibat dari kejatuhan dan itu semua tidak diideal. Dan itu akan diakhiri Tuhan di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, ini penting. Ini salah satu keunikan iman Kristen saya pikir. Ya, yang jarang sekali ditekankan di agama lain, ketidakpuasan terhadap realita yang ada. Ya. Jadi orang Kristen itu harus menekankan ketegangan ini. Satu pihak dia mau taat. Dia percaya bahwa segala hal akan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Satu pihak dia taat, tapi di pihak lain dia tahu this is not right. Dan everything is going to be alright later.
Ya, dia tahu bahwa Tuhan akan meluruskan segala hal. Jadi orang-orang Kristen ini adalah orang yang dipanggil untuk merindukan datangnya kerajaan Allah. Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di surga, di bumi seperti di surga. Itu tanda bahwa kita merasa this reality itu not right. Kita menunggu kedatangan Tuhan. Dan selain itu, ya, salah satu keunikan kekristenan itu adalah sentralitas dari kasih. Ya. Jadi sentralitas dari kasih itu penting. Nah, nanti di mana nanti akan saya ceritakan. Dan karena sentralitas dari kasih ini di dalam menanggulangi penderitaan, ini kita diajak untuk merenungkan. Jadi iman Kristen itu sebetulnya suatu perenungan. Mana yang lebih kuat, kasih atau maut? Mana yang lebih memegang peranan, kasih atau penderitaan? Mana yang menang terakhir? Jadi sistem dari iman Kristen ini kalau kita bisa memperkenalkan ke orang yang beragama berbeda atau orang-orang yang sekuler dan ateis, kita bisa bilang seperti ini. Kita mungkin bisa merangkumkan iman Kristen dalam satu pertanyaan ini. Mana yang lebih kuat? Kasih atau maut? Mana yang lebih kuat? Kasih atau penderitaan? Dan oleh karena itu, Allah terlibat secara langsung karena Allah adalah kasih. Ya, ini beberapa keunikan iman Kristen. Ya. Allah terlibat secara langsung di dalam penebusan manusia. Dan semua ini didasarkan atas keunikan natur daripada Allah Tritunggal. Jadi semua di atas ini, keagungan dan kerendahan, ketidakpuasan, sentralitas kasih, dan keterlibatan Allah secara langsung, semua ini didasarkan atas keunikan natur daripada Allah Tritunggal. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Kalau iman Kristen itu unik, keunikan iman Kristen itu adalah pada Allah Tritunggal itu. Gitu ya. Jadi keunikan iman Kristen itu bukan pada kesalehannya. Keunikan iman Kristen itu bukan pada ketabahan dari umatnya. Ya, bahkan bukan mungkin pada gerejanya. Karena keunikan gereja itu berdasarkan atas keunikan Allah Tritunggal. Jadi kita mesti melihat keunikan iman Kristen dari perspektif Allah Tritunggal. Nah, bagaimana menyampaikan keunikan ini? Melalui doktrin dan narasi. Jadi yang akan saya ceritakan kepada saudara sekarang ini merupakan semacam narasi. Saya tidak akan membandingkan secara langsung kekristenan dengan agama-agama yang lain, tapi saya akan memperlihatkan kepada saudara semacam narasi. Narasi yang didasarkan atas doktrin Allah Tritunggal. Jadi pada waktu kita menyampaikan keunikan iman Kristen kepada umat beragama yang lain, atau kepada orang ateis atau orang yang sekuler, kadang ada cara yang juga lebih konstruktif daripada berdebat. Jadi berdebat itu oke, ya. Tapi cara lain yang konstruktif adalah kita menyampaikan versi worldview kita. Jadi gabungan antara doktrin dan narasi itu adalah worldview. Semacam worldview. Trinitarian worldview. Dan lewat menyampaikan narasi ini kita mau bertanya secara reflektif, memberikan mereka pertanyaan reflektif. Di antara versi-versi worldview yang kita dengar. Jadi setiap agama memiliki worldview tertentu, memiliki narasi dan doktrin tertentu, mana yang lebih manusiawi? Mana yang lebih indah? Atau kalau saya mengutip seorang filsuf Inggris ya, bernama Mark Wynne, filsuf Kristen. Dia bilang seperti ini. Salah satu cara kita menjelaskan keunikan iman Kristen kepada orang lain itu seperti ini. Kalau kamu punya anak, dan kamu lagi memberitakan kepada anakmu versi-versi agama-agama atau versi worldview mana yang kamu ingin anakmu percaya? Yang kamu ingin anakmu pegang itu. Sekarang kita nggak usah bilang dulu soal mana yang ada buktinya atau apa. Mana yang kamu ingin anakmu lebih percaya? Nah, ini yang kita mencoba untuk melihat di dalam versi iman Kristen. Nah, jadi saya akan ceritakan. Jadi perbandingan ini lebih dalam menjelaskan keunikannya, ya, keunikannya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam doktrin Trinitas. Dan apa yang saya sampaikan ini didasarkan atas pemikiran dari 2 orang. Ya, sebetulnya 3 orang. Nah, nanti karena ini bukan suatu seminar teologi atau apa, jadi saya tidak menjelaskan secara detail. Nah, 3 orang ini bisa dibilang sebagai 3 bapak gereja. Ya. Irenaeus, Agustin, dan Bonaventura. Ya, Bonaventura itu seorang teolog Fransiskan di abad pertengahan. Nah, saya merasa dan sebetulnya juga Aquinas, tapi kita tidak ada waktu lebih banyak untuk menjelaskan dia. Jadi gabungan daripada pemikiran Trinitarian dari 3 bapak gereja tersebut, Irenaeus, Agustinus, dan Bonaventura, itu memberikan kita suatu picture yang baik sekali mengenai relasi antara Trinity dengan penderitaan. Nah, di dalam doktrin Trinitas,
God is love, ya. God is love dimulai dengan apa? God is love. Tuhan itu kasih. Ya. But God is perfect. Jadi di dalam ketunggalan Allah itu ada kemajemukan pribadi. Supaya ada mutual love. Jadi artinya seperti ini. Tuhan itu Allah itu adalah Allah yang perfect, Allah yang sempurna. Nah, kalau Allah yang sempurna, Allah itu pasti adalah kasih kan? Betul nggak? Sekarang kalau saudara bisa bilang Allah itu sempurna. Kalau gitu apa? Allah itu maha kuasa. Allah itu punya hikmat. Allah itu maha tahu. Allah itu maha ada. Oke, coba saudara bayangkan. Ada makhluk yang maha kuasa, maha ada, maha tahu, tapi dia nggak ada kasihnya. Wah, ini bukan Allah, ini monster namanya. Monster yang menakutkan malah. Betul nggak? Jadi kalau Allah itu sempurna, Allah itu pasti kasih. Allah itu ada kasihnya. Tapi kasih, pemenuhan dari kasih itu adalah dari mutual love. Love is only fulfilled in mutuality. Jadi kasih itu disempurnakan lewat hubungan saling mengasihi. Betul nggak? Jadi kalau Allah adalah kasih, tapi Allah itu cuman monoton, cuman hanya Allah, cuman satu Allah begitu saja. Maka Allah tanpa pribadi yang majemuk, malah Allah itu membutuhkan manusia berarti. Allah itu membutuhkan ciptaan. Jadi kalau Allah itu kasih dan Allah itu sempurna, ada kemajemukan pribadi di dalam diri Allah. Sehingga di dalam diri Allah itu ada hubungan saling mengasihi. Kalau tidak, Allah membutuhkan dunia untuk mengembalikan kasih Allah. Jadi kalau Allah itu kasih dan Allah tidak membutuhkan dunia karena Allah itu sempurna, maka di dalam diri Allah ini adalah hubungan cinta kasih. Nah, singkat cerita, di dalam doktrin Trinitas dari Agustinus terutama, kita melihat bahwa Bapa mengasihi anak sebagai pancaran dirinya. Jadi hubungan kasih di dalam Trinity itu adalah hubungan Bapa dan anak. Nah, ini saya tidak bisa ada waktu untuk menjelaskan lebih lanjut ya, secara mendetail. Nanti saudara nanti bisa tanya sama Pak Christian atau dosen-dosen yang lain ya. Cuman kita coba berkonsentrasi ya. Ini agak sulit, tapi ya kalau belajar hal yang sulit-sulit itu bagus. Jadi nanti sel-sel otak kita ini terpelihara. Jadi nggak gampang kena penyakit Alzheimer. Gitu ya. Nah, jadi Bapak dan anak. Kenapa kok disebut anak? Ya? Anak itu pancaran kasih Bapak. Ya. Jadi Bapak di dalam mengenal dirinya, pengenalan dirinya itu adalah anak. Nah, ini menurut Agustinus seperti ini. Oleh karena itu di dalam kredo gereja mula-mula, dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel misalnya, dibilang bahwa anak itu tidak diciptakan tetapi dilahirkan. Maksudnya apa? Anak tidak diciptakan tapi dilahirkan. Jadi Bapak melahirkan anak. Nah, Bapak melahirkan anak itu bukan berarti anaknya dikandung di dalam rahim Bapak selama 9 bulan, bukan. Bapak melahirkan anak itu Bapak di dalam mengenal dirinya. Pengenalan dirinya itu adalah anak. Nah, saya tidak akan menceritakan lebih lanjut mengenai masalah ini, tetapi pada intinya yang disebut Bapak melahirkan anak itu adalah Bapak memberikan segala sesuatu kepada anak. Jadi di dalam doktrin gereja ortodoks, ya, maksud saya gereja ortodoks itu baik gereja barat. Gereja barat itu ada gereja Katolik ataupun gereja Protestan, dan gereja timur. Gereja timur itu berarti gereja ortodoks, gereja Gerika, gereja Yunani. Bapak itu memberikan semuanya kepada anak. Termasuk memberikan divine nature kepada anak. Tapi bukan berarti Bapak ada dulu baru anak. Enggak ya. Bapak dan anak ini ada bersamaan dari kekekalan. Tapi Bapak mengasihi anak sebagai pancaran dirinya. Bapak memberikan segala hal kepada anak. Nah, anak merespons dirinya dengan mengosongkan diri. Memberikan semua kepada Bapak. Jadi kalau kita lihat Bapak dan anak, ya, relasi Bapak dan anak ini seperti lingkaran. Bapak memberikan semuanya kepada anak. Ya. Anak di dalam rasa syukurnya dan rasa terima kasihnya dan cintanya, anak memberikan semuanya kepada Bapak. Jadi waktu di dalam kitab Filipi dikatakan Yesus mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya menurut Bapak Gereja. Ini semua didasarkan atas tindakan yang kekal dari anak. Karena anak itu selalu mengosongkan diri. Anak selalu memberikan semuanya kepada Bapak. Bapak memberikan semuanya kepada anak, itu kita bisa lihat mengapa Bapak memberikan semua kepada anak. Ya, Bapak memberikan kuasa kepada anak. Itu mewakili apa? Menunjukkan tindakan kekekalan Bapak. Bapak memberikan semua kepada anak
anak merespons dengan mengosongkan diri kepada Bapa. Jadi mode keberadaan anak, nah ini saya minta Anda mengingat ini. Mode keberadaan anak, sang anak di dalam Trinitas itu adalah total receptiveness and total responsiveness. Jadi anak itu reseptif. Dia menerima semua dari Bapa. Dia reseptif. Ya. Dan anak itu responsif. Responsnya dengan apa? Dia kembalikan semua kepada Bapa. Ya. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 28, kelak nanti anak akan kembalikan semua kerajaan kepada Bapa. Itu bagi Bapak gereja menunjukkan tindakan kekal dari anak. Karena anak itu secara kekal, dari kekal, itu selalu merespons. Jadi hubungan Bapak dan anak, Bapak memberi, anak mengembang, anak itu memberikan juga kepada Bapak. Nah, mode keberadaan anak itu adalah receptive and responsive. 2R, ingat itu ya. Receptive, dia bergantung kepada Bapak. Oleh karena itu, Aquinas ya mengatakan seperti ini. Waktu Tuhan Yesus berkata, tanpa Bapa, aku tidak sanggup bekerja apa-apa. Apa yang aku dengar semua dari Bapa. Anak itu melihat Bapa baru bisa melakukan. Nah, perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes ini oleh Aquinas dan Agustinus ditafsirkan sebagai menunjukkan apa? Mode keberadaan anak secara kekal. Anak itu reseptif. Semua bergantung kepada Bapa. Semua bergantung. Karena dia bergantung, dia juga responsif. Dia menunjukkan itu. Nah, kasih antara Bapa dan anak itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah kasih yang berpribadi. Jadi pada dasarnya di dalam Trinitas itu ada hubungan antara antara lover dan the beloved. Yang mengasihi dan yang dikasihi. Dan siapa yang menyatukan yang mengasihi dan yang dikasihi? Kasih. Jadi Agustinus bilang seperti itu kan. Di dalam hubungan saling mencinta itu selalu ada segitiga. Ya, bukan cinta segitiga, bukan. Tapi selalu ada unsur segitiga. Maksudnya apa? Yang mengasihi, yang dikasihi, dan kasih itu sendiri. Nah, kasih itu sendiri itu adalah Roh Kudus. Begitu ya. Jadi Bapak memberikan kepada anak, anak memberikan kepada Bapak. Dan ini lingkaran antara anak dan Bapak ini Roh Kudus. Ya. Lingkaran yang berpribadi. Begitu. Jadi Bapak dan anak ini ada lingkarannya. Bapak memberikan pada anak, anak memberikan pada Bapak. Lingkarannya ini Roh Kudus. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ciptaan waktu Bapak dan menciptakan segala sesuatu. Ciptaan itu pengulangan antara relasi Bapak dan anak di dalam waktu. Ya. Ciptaan itu pengulangan antara relasi Bapak dan anak. Nah, Ciptaan itu bagaimana? Waktu Allah menciptakan segala sesuatu yang diciptakan Allah, alam semesta, ciptaan Allah, baik malaikat, manusia, ciptaan secara berkeseluruhan ini ciri-cirinya apa? Ciptaan ini. Pertama, ciptaan ini reseptif terhadap Allah Bapa, terhadap Allah. Kenapa? Karena ciptaan bergantung sama Allah. Kalau ciptaan itu keberadaannya ciptaan, ya semuanya itu dari Allah Bapa. Lalu ciptaan itu harus mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Cakrawala menceritakan kemuliaan Allah. Mazmur pasal 19. Mazmur nomor 19. Nah, jadi kalau saudara lihat hubungan Allah dan keciptaan ini semacam lingkaran. Di dalam ciptaan, Allah memberikan dirinya sendiri kepada. Dalam penciptaan, Allah memberikan dirinya sendiri kepada ciptaan. Lalu ciptaan di dalam mendapatkan semua dari Allah. Ciptaan memuliakan Allah. Nah, ini namanya lingkaran juga. Nah, ini oleh Jonathan Edwards. Ya, jadi ini orang-orang yang pintar-pintar ini. Edwards, Agustinus, Aquinas ini. Walaupun kadang-kadang mereka tidak saling membaca ya, tapi mereka pikirannya bisa sama. Ya. Jadi Edwards bilang seperti ini. Hubungan antara Allah dan ciptaan ini semacam cycle. Lingkaran. Yang Edwards bilang glorious cycle. Dan kalau saudara lihat hubungan antara Allah dan ciptaan lingkaran ini mirip dengan lingkaran dari hubungan dari Bapak dan anak. Sehingga kita bisa mengerti sekarang bahwa ciptaan itu adalah pancaran dari sang anak. Pancaran dari hikmat Allah sendiri. Pancaran dari kemuliaan Allah. Dan siapa kemuliaan Allah? Sang anak. Ya. Jadi hubungan ini perkataan Calvin. Hubungan Bapak dan anak itu adalah dasar dari realita. Jadi realita, bagaimana kita mau mengetahui realita?
Realita ini seperti hubungan bapak dan anak. Allah dan ciptaan itu seperti hubungan bapak dan anak. Nah, sekarang saudara tahu mengapa manusia disebut anak Allah. Karena manusia ini mewakili ciptaan. Mewakili ciptaan, menerima semua dari Allah, mengembalikan semua kepada Allah. Jadi ciptaan ini selalu reseptif dan responsif. Begitu. Nah, Allah mencipta melalui sang anak. Nah, ini semua ditekankan baik di dalam Kolose pasal 1 ayat 15, di dalam Ibrani pasal 1, di dalam Yohanes pasal 1. Termasuk ya di dalam Amsal pasal 8. Allah menciptakan melalui anak. Nah, menurut Bapak Gereja, Allah menciptakan melalui anak itu bukan hanya berarti bahwa Allah menciptakan melalui hikmat Allah saja, tapi anak itu adalah model dari ciptaan. Nah, ini yang ditekankan terutama oleh Bonaventura. Anak adalah model dari ciptaan. Jadi ciptaan itu meneladani pola keberadaan anak. Sama seperti anak yang reseptif terhadap Bapak, ciptaan juga harus reseptif terhadap Bapak. Bergantung pada Bapak. Sama seperti anak yang responsif menyerahkan semua kepada Bapak, ciptaan juga mesti responsif, mengemuliakan Bapak. Nah, begitu. Ya. Jadi ibaratnya kalau Allah menciptakan itu berarti Allah bersinar. Ya. Penciptaan memuliakan Allah itu berarti apa? Ciptaan memantulkan balik sinarnya. Nah, ini yang diomong oleh Jonathan Edwards. Proses penciptaan itu seperti matahari bersinar, lalu sinarnya dipantulkan. Nah, begitu. Nah, ini sebetulnya pola keberadaan antara apa? Bapak dan anak. Nah, kesatuan Bapak dan anak dalam roh adalah model dari persekutuan antara penciptaan dan ciptaan. Ya, jadi Bapak dan anak disatukan dalam roh. Nah, bagaimana Allah bisa menciptakan dunia dan dunia bisa memuliakan Allah? Ini karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang menyatukan Allah dengan ciptaan. Melalui Roh Kudus, Allah menciptakan dunia. Melalui Roh Kudus juga dunia ini mengembalikan semua ke Allah. Jadi kalau saudara lihat hubungan Allah dan ciptaan itu kopi daripada hubungan Allah Tritunggal sendiri. Ya. Bapa, anak diikat oleh roh, Allah dan ciptaan diikat oleh roh. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, jadi Allah ingin mengekspresikan unity in plurality secara eksternal. Nah, ini juga yang ditekankan oleh Edwards juga termasuk oleh Herman Bavinck. Jadi Allah ingin mengekspresikan unity in plurality. Kemajemukan, kesatuan di dalam kemajemukan, di dalam Allah Tritunggal, itu diekspresikan secara eksternal. Kalau Jonathan Edwards bilang, ya, ini perkataan yang luar biasa, cuman jangan diomong di gereja ya, nanti mengakibatkan kesalahpahaman. Jonathan Edwards bilang, Allah ingin melihat dirinya sendiri di luar dirinya. Jadi istilahnya itu Allah ingin melihat pancaran dirinya di luar dirinya. Nah, ini merupakan tujuan daripada penciptaan. Gitu. Nah, dalam ciptaan manusialah yang paling mirip anak. Sehingga menurut Irenaeus, created in the image, itu artinya created like the sun. Manusia itu paling mirip anak. Jadi God is love. Nah, sekarang Allah itu kan kasih. Ya. Nah, kalau Allah kasih, jadi Allah itu ingin menyatukan dirinya dengan makhluk yang jaraknya jauh dari dia. Nah, ini ceritanya ini sekarang. Ini ada sebetulnya di buku Irenaeus ya. Jadi Tuhan itu kan kasih. Nah, kasih itu apa? Kasih itu adalah kekuatan untuk menyatukan. Kasih itu selalu menyatukan. Ya. Kalau saudara bandingkan di dalam Galatia pasal 5 ya. Pekerjaan dari kedagingan dan buah roh. Itu saudara bisa lihat pekerjaan kedagingan selalu memecah belah. Tapi buah roh itu selalu menyatukan. God is love. Jadi Allah itu ingin menyatukan dirinya dengan makhluk yang lain. Dan Allah di dalam kasihnya yang tidak terhingga itu, dia ingin menyatukan dirinya dengan makhluk yang jaraknya jauh dari dia. Dia bukan hanya ingin menyatukan dirinya dengan yang berbeda dengan dia, tapi yang jaraknya jauh dari dia. Nah, makhluk yang jaraknya jauh dari dia itu apa? Makhluk yang terbentuk dari materi, yaitu dari debu. Jadi menurut Bapak Gereja, debu ya seperti badan kita ini ya, materi itu baik. Debu itu baik, materi itu baik. Kita bukan platonik yang bilang bahwa tubuh itu jahat. Tetapi kita harus sadar, materi itu menunjukkan keterbatasan. Ya, keterbatasan.
Jadi manusia diciptakan dari debu, itu menunjukkan bukan bahwa manusia itu hina, manusia itu diciptakan dari materi yang jelek, bukan. Tapi bahwa manusia itu ada keterbatasan. Materi itu ada keterbatasan spasio-temporal. Jadi tubuh kita itu terbatas. Nah, materi itu terbatas. Nah, tetapi Allah hanya bisa bersatu dengan materi yang rasional, yang berjiwa. Jadi materi itu banyak. Batu itu materi. Hewan itu materi. Ya memang masih ada perdebatan ya, apakah hewan punya roh ya. Tapi hewan itu materi, tumbuhan itu materi. Jadi Allah tidak bisa bersatu dengan pepohonan. Susah. Allah bisa beserta dengan pepohonan. Tapi untuk bersatu dengan materi, Allah ingin menciptakan materi yang memiliki roh. Ya. Allah menciptakan materi yang memiliki roh, dan materi yang rasional ini bisa menyalurkan kasih Allah ke materi yang lain. Ke hewan, ke tumbuhan, ke yang lain-lain. Oleh karena itu Allah menciptakan manusia. Jadi Allah menciptakan manusia itu menciptakan a heap of dust. Setumpuk debu yang bisa berkata I love you kepada Allah. Ya. Jadi kalau menurut Aquinas, manusia itu adalah ensouled dust. Debu yang berjiwa. Manusia dibentuk dari debu untuk berkata I love you. Ini saya tempo hari menemukan ya, itu ada film Pinocchio ya. Film Pinocchio yang diproduksi di Italia. Ini waktu itu nggak beredar di Indonesia, saya rasa. Ini lucu sekali. Jadi Pinocchio ini Geppetto ya. Jadi ayah dari Pinocchio ini bikin kayu. Mukanya seperti dia. Ini menciptakan di dalam rupa dan gambarnya ya. Jadi dia adalah bapak. Dia kepingin punya anak. Lalu dia bikin kayu. Bikin kayu ini ada hidungnya, ada pokoknya mirip manusia, mirip dia. Lalu dia bilang, say papa, say I love you. Nah ini saya pikir ini kurang lebih mirip. Tuhan mau menciptakan materi yang bisa berkata I love you kepada Allah. Oleh karena itu Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Sehingga manusia itu berjiwa. Sehingga lewat ini Allah entering I and thou relationship with matter. Tuhan masuk ke dalam persekutuan I and you. Dengan apa? Dengan materi. Cuman tantangannya apa? Materi itu bersifat fana, saudara. Materi itu bertumbuh, ya, tapi apa? Inevitably dissolve. Maksudnya apa, saudara? Jadi kalau kita lihat tubuh manusia, materi itu selalu gabungan organik. Jadi di dalam tubuh kita itu ada banyak unsur, ada hidrogen, ada nitrogen, ada apa lagi? Ada oksigen, karbon, ada karbon, ya. Banyak unsur kimiawi, tapi unsur kimiawi ini dipegang, dimasukkan jadi satu. Materi itu sifatnya selalu itu. Materi itu merupakan gabungan dari unsur kimiawi. Akibatnya apa? Kalau dia gabungan dari unsur-unsur ini, akibatnya apa? Akibatnya, karena hukum entropi, akibatnya dia akan gampang sekali dissolve. Jadi kalau tubuh kita sakit dan kita mati, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbonnya semuanya keluar. Mayat kita membusuk. Atau kita akan gampang mati. Materi sifatnya seperti itu. Tanpa dipegang oleh kuasa Tuhan. Materi itu akan cenderung untuk apa? Terpencar. Dan kemudian apa? Materi seperti manusia itu terbatas. Hanya bisa bertumbuh atau belajar secara gradual. Ya. Manusia itu bertumbuhnya pelan-pelan, secara gradual. Manusia bukan Allah. Bukan malaikat. Malaikat tidak perlu belajar. Ya. Malaikat walaupun terbatas jauh lebih pandai dari manusia. Tapi manusia bertumbuhnya secara gradual karena materi. Dan materi itu sebagai sifat dari materi adalah sangat bergantung kepada indera. Nah ini adalah kemiripan dari tradisi Thomistik. Ya, Thomistik maksudnya Aquinas dengan tradisi Reform. Yang sangat menekankan sekali sifat manusia itu bergantung pada indera. Manusia sulit memahami hal yang spiritual, tidak kasat mata. Ya, karena manusia ini bergantung pada mata, kepada telinga, kepada hidung, banyak kepada indera penciuman, pendengaran, dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi problem-problem itu, waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah melengkapi manusia dengan kekekalan. Kekekalan itu cuma dari Allah. Materi itu tidak memiliki kekekalan pada dirinya sendiri. Cuma Allah yang punya. Manusia juga melengkapi Adam dengan kekuatan untuk menaati Allah dan pengetahuan akan Allah. Kenapa perlu kekuatan untuk menaati Allah? Karena manusia bertumbuhnya itu pelan. Kenapa perlu pengetahuan? Karena manusia itu bergantung pada indera.
Sehingga perlu pengetahuan dengan Allah. Kenapa perlu kekekalan? Karena badan manusia itu tanpa Tuhan itu bersifat fana. Nah, tapi manusia perlu apa? Perlu, sekali lagi kata-kata ini keluar. Reseptif dan responsif. Reseptif itu berarti apa? Manusia mesti bergantung sama Tuhan. Dan manusia mesti responsif. Gratefully obedient. Yang disebut ketaatan itu apa sih sebetulnya? Ketaatan itu responsif. Adam dan Hawa karena mereka mendapatkan semua dari Tuhan, mereka masih taat pada Allah. Ditopang terus oleh anugerah Allah. Nah, ya, itu reseptif dan responsif, ya, seperti itu. Allah memberi, manusia menerima. Itu kata Irenaeus, ya. Ya. Deus facit homo fit. Allah memberi, manusia menerima. Jadi menurut Irenaeus, manusia ini seperti apa? Seperti gelas yang cuman bisa diisi. Cuman bisa diisi. Reseptif itu artinya manusia diisi. Responsif. Responsif itu artinya apa? Menunggu untuk diisi. Saya ulangi lagi. Reseptif. Reseptif itu artinya apa? Manusia cuman bisa diisi oleh Tuhan. Diisi oleh berkat Tuhan. Responsif itu artinya apa? Ada berkat-berkat yang mungkin tidak langsung dikasih. Tapi manusia mau taat. Responsif. Tunggu. Nah, seperti itu. Ya. Obedient. Taat. Sama, sang anak memberikan semuanya, mengosongkan dirinya pada Bapak, akhirnya Bapak juga akan memenuhi anak lagi. Jadi ini proses yang tidak akan ada habisnya. Mengosongkan dan dipenuhi. Nah, jadi manusia harus reseptif dan responsif. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Akhirnya apa? Karena manusia jatuh dalam dosa, manusia dan alam mengalami kefanaan. Manusia tidak lagi reseptif dan responsif terhadap Tuhan. Hubungan bapak dan anak itu tidak bisa tampak dari hubungan antara Allah dan manusia. Karena manusia tidak mau taat. Tidak mau taat itu artinya selalu tidak mau bergantung. Jadi di dalam kekristenan ya, kebergantungan dengan ketaatan ini tidak bisa dipisahkan. Taat dan percaya tidak bisa dipisahkan. Trust and obey, for there is no other way. Obedience itu selalu lewat trust. Dan trust itu selalu obedient. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya manusia kehilangan hubungan yang erat dengan Allah. Nah, inilah yang menjadi akar semua penderitaan. Lebih jelasnya, karena manusia tidak lagi bersama dengan Allah, manusia gampang sekali hidupnya itu menjadi fana lagi. Kita mudah sakit. Materi kita, unsur-unsur di dalam tubuh kita mudah sekali ordernya ini dirusak oleh organisme yang berbeda. Oleh virus misalnya, oleh kuman. Dan manusia sendiri punya kecenderungan untuk mendatangkan kekacauan di tengah-tengah order. Selain itu apa? Manusia mudah terikat oleh hal yang kasat mata dan mudah dirasakan. Karena Allah tidak lagi nampak secara langsung, manusia yang pada dasarnya itu gampang terikat sama indera, jadi mudah terikat kepada hal yang kasat mata dan mudah dirasakan. Manusia lebih gampang merasakan apa? Lebih gampang mengejar uang, kesenangan, dan reputasi. Jadi manusia lebih kepingin melakukan sesuatu yang kasat mata, atau kalaupun tidak kasat mata, itu lebih gampang memuaskan. Ya, reputasi, kesenangan, hal-hal seperti itu. Nah, akibatnya ketidakpuasan tanpa Allah ini mendatangkan ketamakan. Jadi manusia ini unik. Dia ini sesuatu yang di tengah-tengah. Gitu. Satu pihak dia ini terikat dengan hal yang indrawi, tapi juga dengan hal-hal yang langsung bisa dirasakan. Tapi di pihak lain, Allah menanamkan kekekalan di dalam hati manusia. Dia mencari Allah, tapi mencari di tempat yang salah. Akibatnya dia tidak puas. Di dalam ketidakpuasan dan ketidaktakutan itu mulai muncul ketamakan. Nah, yang ketiga, manusia tidak dapat mengenal Allah yang benar dan yang kebahagiaan sejati. Jadi kekekalan, pengetahuan dengan Allah, dan kekuatan menaati Allah ini semua dicabut karena dosa. Nah, akhirnya manusia jatuh. Nah, dosa dan kefanaan. Dosa dan kefanaan ini adalah inti daripada penderitaan. Sinfulness, dosa. Dan kefanaan itu artinya apa? Di dunia ini semua bersifat sementara. Semua ini mendatangkan penderitaan. Sehingga kita merasa bahwa di dunia ini penderitaan itu sepertinya menang. Begitu. Manusia tidak bisa mengalahkan penderitaan.
Nah, manusia dan alam tidak bisa menyelamatkan diri. Tapi keselamatan harus dimulai dari manusia. Jadi bagaimana caranya? Nah, keselamatan itu artinya manusia harus kembali bersatu dengan Allah. Kembali bersatu dengan Allah. Tapi natur manusia sudah rusak. Spiritually, physically sudah rusak. Spiritually kita sudah cemar oleh dosa. Physically badan kita sudah sakit-sakitan, badan kita lemah. Ya. Jadi untuk diperbaharui, disatukan dengan Allah, itu natur kita mesti diperbaharui. Dosa kita mesti dibersihkan, dan kita mesti memperoleh tubuh yang kekal, tubuh yang baru. Sehingga kita bisa masuk, bersatu, menikmati persekutuan yang kekal dengan Tuhan. Tanpa diperbaharui, kita nggak bisa. Ya. Nah, menariknya, yang luar biasa, Allah menyelamatkan manusia melalui masuk mengenakan natur manusia yang kelihatannya sudah rusak ini. Jadi Yesus datang ke dunia, dia tidak berdosa, dia tidak memiliki dosa asal, tapi dia mengenakan tubuh yang sebetulnya sudah dihukum oleh dosa. Sehingga tubuh Yesus itu bisa mati, tubuh Yesus bisa disakiti, bisa merasa kelaparan. Nah, bahkan Calvin dengan berani berkata bahwa Yesus juga memiliki kelemahan psikologis, bukan hanya kelemahan fisik. Nah, kelemahan psikologis di sini jangan diartikan sebagai neurosis ya atau psikotik atau semacam itu. Tapi maksud Calvin, Yesus sendiri juga mudah mengalami apa? Kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. Dia mengalami kelemahan-kelemahan secara mental juga. Nah, mengapa seperti ini? Menariknya Allah tidak langsung mengeliminasi, menghancurkan penderitaan dan chaos, tapi menyatukan dirinya dengan manusia di dalam semua itu. Mengapa ya? Aneh ya. Ya. Jadi hikmat Allah ini unconventional ya. God's wise creativity is wild but beautiful. Ini aneh sekali. Kenapa seperti ini? Nah, mengapa Allah menjadi manusia yang menjadi korban dari kejahatan dan penderitaan? Allah turun ke dunia, dia malah dijadikan korban oleh kejahatan dan penderitaan. Jawabannya seperti ini, kurang lebih ya. Penderitaan itu menjadi konteks bagi sang anak untuk taat dan percaya kepada Bapa. Yakni, in the Son's earthly life, he reenacted in history his own eternal way of being. Di waktu anak menjadi manusia, apa yang dilakukan anak di dunia, itu adalah apa? Adalah menghidupi apa yang dia lakukan dalam kekekalan. Nah, tadi saya bilang, anak di dalam kekekalan itu bagaimana? Receptive and responsive to the Father. Ya kan? Nah, waktu anak menjadi manusia, dia menghidupi relasi kekekalan itu dengan cara manusia. Ya, dengan cara manusia. Jadi, anak juga bagaimana? Bergantung kepada Bapa. Dan anak mempersembahkan penderitaannya kepada Bapa sebagai bentuk ketaatan. Jadi ini luar biasa. Hidup Allah tidak bisa rusak. Hidup Allah tidak bisa binasa. Dan hidup Allah di dunia tidak langsung menghabiskan penderitaan untuk menunjukkan kepada manusia, bahkan penderitaan pun bisa menjadi kesempatan. Bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan hidup Allah Tritunggal. Jadi derita bagi Kristus bukan masalah teologi atau filosofis, tetapi kesempatan untuk bergantung dan mempersembahkan dirinya sepenuhnya kepada Bapa di dalam roh. Melalui penderitaannya, Yesus sekali lagi mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Ini menunjukkan receptiveness, kebergantungan pada Bapa. Di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-10, dikatakan sebelum Yesus masuk ke dunia, ada perkataan Yesus yang direkam di dalam kitab Ibrani, yang sebetulnya adalah cuplikan dari Mazmur 40. Dikatakan, I come to do your will. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Korban bakaran bukan apa yang Engkau suka, tapi sebuah tubuh telah Engkau persiapkan bagiku. Jadi aku mempersembahkan tubuhku sebagai responsiveness kepada Bapa. Jadi di dalam mempersembahkan dirinya melalui derita yang besar, Yesus menunjukkan ketaatan kepada kasih dan kehendak Bapa. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwa kunci penyelesaian masalah kejahatan dan derita itu ada di kayu salib. Mengapa? Karena melalui taat dan percaya di tengah maut dan derita, Yesus mengalahkan maut.
dan membaharui natur manusia. Ya. Sehingga ketika kita taat dan percaya di tengah derita, kita sendiri sudah memperoleh kesembuhan di dalam Kristus. Kenapa kok Yesus mengalahkan maut? Nah, rahasianya di sini. Karena di dalam logika kasih, mengosongkan itu berarti diisi. Ya. Allah Bapa memberikan semuanya kepada Yesus, tetapi dengan memberikan semuanya kepada Yesus, kepada Allah anak, anak meresponi dengan memberikan semua kepada Bapa. Dan kemudian Bapa juga memberikan semua lagi kepada anak. Jadi logika kasih itu adalah memberi, itu lebih baik daripada menerima. Karena memberi itu sebetulnya adalah membuka tangan untuk dipenuhi. Jadi reseptif itu berarti kita responsif, itu juga ada dimensi reseptifnya. Dengan kita memberi, kita bisa diisi. Ya. Itu logika kasih. Sehingga waktu Yesus memberikan semuanya dengan total di kayu salib, maka Bapa mengisi dia dengan kehidupan dan kebangkitan tubuh. Ya. Jadi intinya di situ. Jadi ada opera, ya, opera yang ditulis oleh Giacomo Puccini. Ya, opera ini judulnya La Bohème. Ya. Jadi ada satu aria di opera ini dinyanyikan tenor, ya, dulu dinyanyikan oleh Pavarotti, Domingo mereka. Ya. Jadi judulnya itu adalah Che gelida malina. Jadi kurang lebih artinya seperti ini. Ya. Ya. Jadi ini seorang sastrawan ini miskin. Sastrawan ini bilang seperti ini. Aku walaupun miskin, tetapi aku merasa diriku lebih kaya dari miliarder, lebih kaya dari miliuner, dari jutawan yang lain. Kenapa? Karena di dalam otakku ada begitu banyak imajinasi, kata-kata, puisi, begitu banyak hal. Dan semua ini membuat hidupku jauh lebih kaya. Tetapi sejak aku melihat sepasang mata bola ini, ya, sejak aku melihat mata gadis ini, semuanya hilang. Gadis ini sudah mencuri semua yang ada di dalam kepalaku. Tapi ini adalah pencurian yang aku restui, katanya. Karena di dalam kasih, waktu kita mengosongkan diri, kita diisi. Jadi ini kalau diterjemahkan di dalam konteks mahasiswa saat, ya. Jadi kalau mahasiswa teologi di saat, sebagai mahasiswa teologi memang aku tidak kaya. Ya. Tetapi sejak masuk saat, ya, aku bisa menghafalkan banyak kata-kata Ibrani dan Yunani, dan aku merasa lebih kaya dari banyak orang karena bahasa Ibrani, bahasa Yunani semua di sini. Tetapi sejak aku menemukan sepasang mata bola ini, ya, mahasiswi yang lain hilang semua, lupa aku, ya, lupa dicuri ini sama kamu nih, lupa semua. Tapi ini pencurian yang aku syukuri karena sekarang aku bisa belajar bahasa Yunani sama kamu, ya. Jadi di sini dengan kita mengosongkan, kita malah diisi. Ini logika daripada kasih. Jadi kita sekarang mengerti, ya, pernyataan Tuhan Yesus. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Ini logika dari kasih yang merupakan logika dari the inner life of the Trinity. Nah, ini yang berikutnya, ya. Sekali lagi ini saya tekankan karena waktu, Kristus telah menanggung hutang dosa sehingga tidak ada derita yang final. Nah, Kristus telah menyembuhkan akar dari evil. Jadi salib itu memulai proses penciptaan ulang. Melalui salib, hukum alam itu dirubah. Hukum kasih itu lebih kuat dari hukum alam. Hukum alam itu hidup, setelah hidup datang kematian. Tapi di dalam kasih, setelah kematian ada kehidupan. Ya. Nah, jadi sikap Kristus ini akhirnya ditularkan lewat Roh Kudus kepada kita. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kita bisa melihat persekutuan atau persatuan antara Allah dan materi yang berjiwa ini memerlukan penyesuaian gradual. Ya. Memerlukan penyesuaian gradual dari kita. Ya, memerlukan penyelesaian gradual. Setelah kejatuhan, proses ini berlangsung lama dan penuh lika-liku. Yesus sebagai wakil dari manusia dan Allah menunjukkan bahwa pembaharuan persekutuan antara Allah dan ciptaan harus dilalui lewat penghancuran daripada materi itu sendiri. Jadi persekutuan antara Allah dan ciptaan harus dilalui lewat penghancuran daripada materi itu. Tapi mengapa? Kalau Allah mau bersatu dengan materi, mau bersatu dengan tubuh kita, mengapa tubuh itu mesti dihancurkan dulu? Ya, mengapa? Nah, penderitaan Kristus merupakan solusi daripada penderitaan. Jadi Alkitab mungkin tidak memberikan kita alasannya, tapi ini solusinya. Sehingga kita perlu menyatukan derita kita dengan penderita Kristus. Jadi mengapa? Mengapa seperti itu, ya? Mengapa persatuan kita itu melewat penderitaan?
Lewat merosotnya tubuh kami semakin merosot. Nah, Paulus bilang seperti itu. Our outer man semakin merosot. Nah, Calvin bilang tubuh ya itu bisa diterjemahkan sebagai hidup. Jadi merosotnya hidup kita. Kenapa kok hidup kita dibiarkan merosot? Bukan cuma kesehatan. Kadang-kadang kita difitnah orang lain, kadang-kadang kita mengalami kita tidak terkenal dulu lagi misalnya, atau kita tidak sepandai dulu lagi. Kita merosot. Karena merosot hidup itu kita menyesuaikan diri untuk bergantung dengan Allah. Nah, Irenaeus ada satu perkataan yang luar biasa. Hidup manusia yang baru di dalam Kristus. Hidup manusia itu adalah apa? Hidup belajar untuk menyesuaikan diri dengan Allah. Karena kita sudah dipredestinasikan ibaratnya ya. Kita sudah ditakdirkan dalam tanda kutip untuk bersatu dengan Allah. Jadi kita belajar secara perlahan untuk menyesuaikan diri dengan Allah. Nah, bagi Irenaeus yang indah, sebelum kita belajar menyesuaikan diri dengan Allah, Allah turun ke dunia menyesuaikan diri dulu dengan manusia. Waktu Allah menyesuaikan diri dengan manusia, dalam tanda kutip di dalam Kristus, maka itu Kristus menuntun kita untuk menyesuaikan diri kepada Allah. Nah, menyesuaikan diri untuk bergantung kepada Allah. Jadi mengakui kelemahan. Di tengah kemerosotan itu kita ini perlu menyesuaikan diri. Kenapa? Karena kita ini berdosa. Kita ada natur dosa. Kita sombong. Nah ini mesti diselesaikan. Diselesaikan lewat apa? Waktu tubuh kita merosot. Waktu kita menderita, kita mengakui kelemahan kita. Mengakui kelemahan kita ini adalah ketergantungan yang reseptif. Ketergantungan yang reseptif. Tuhan, aku tidak mampu. Aku hanya bisa minta. Aku di hadapanmu seperti pengemis. Berbahagialah orang miskin rohnya. Karena baginya lah kerajaan Allah. Aku hanya orang yang miskin. Aku seperti pengemis di hadapan Tuhan. Lalu di dalam kelemahan itu kita juga percaya akan janji Allah. Ketaatan. Taat yang responsif. Kita berani menunggu Tuhan. Manusia bukan hanya materi, tapi memerlukan materi. Sehingga kerelaan manusia untuk masuk ke dalam persekutuan Allah itu perlu melalui kemerosotan hidup. Nah, begitu. Nah, bergantung dan taat. Nah, bergantung dan taat. Ini adalah sikap Yesus di salib, di kayu salib. Bergantung dan taat. Dia bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak minta malaikat untuk menyelamatkan dia. Dia bergantung kepada Bapa dan kepada janji Tuhan. Bukan hanya demikian, dia juga taat. Dia taat menjalankan kehendak Bapa. Ini dua hal tidak bisa dipisah ya. Bergantung dan taat. Trust and obey. For there is no other way. Ini adalah inti daripada kasih Kristus. Dan ini didasarkan atas relasi dalam Trinitas. Kedua, lewat derita, kita menyesuaikan diri untuk mempersembahkan hidup kepada Allah. Responsif, mempersembahkan hidup. Jadi mendeladani Kristus, kita menjadikan tubuh hidup yang menderita sebagai saluran berkat. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hidup saya ini yang gak baik-baik gimana? Tuhan, hidup saya ini penuh cacat celah. Tuhan, hidup saya baik secara fisik maupun mental penuh kelemahan. Tapi Tuhan, hidup saya yang lemah ini, tubuh saya yang lemah ini saya persembahkan kepadamu untuk Tuhan pakai. Sama seperti anak kecil itu yang cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Sama seperti janda yang miskin itu. Yang mempersembahkannya kelihatannya tidak seberapa. Tapi ini semua milik saya. Tuhan, saya persembahkan tubuh saya ini kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sama seperti tubuh Kristus yang dihancurkan di kayu salib dipersembahkan kepada Bapa untuk menjadi berkat dari banyak orang. Hidup kita dipersembahkan kepada Bapa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pada saat itu, derita saudara dan saya disatukan dengan derita Kristus. Sama seperti luka Kristus, derita kita itu menjadi bukti kasih kepada Allah dan sesama. Tidak semua penderitaan bisa disatukan kepada Kristus. Penderitaan yang bagaimana yang disatukan kepada Kristus adalah penderitaan yang diwarnai oleh kasih. Tuhan, hidup saya ini penuh dengan cacat celah. Hidup saya ini penuh dengan kelemahan dan sekarang hidup saya pun merosot. Tapi Tuhan, karena saya mengasihi Engkau, saya persembahkan tubuhku.
kepada Bapa. Dan saya persembahkan hidupku ini kepada orang lain. Sehingga meskipun sekarang saya sakit, meskipun sekarang saya hidup tidak lancar, saya tetap ingin menjadi kesaksian yang membangun hidup orang lain. Saya tetap ingin menjadi persembahan yang hidup kepada Bapa. Saat itu, saudara telah mengalami penebusan. Penderitaan sudah mulai ditebus. Nah, kedua hal di atas, ketaatan dan kepercayaan. Percaya mau bergantung. Respons, mau mempersembahkan semua buat Tuhan. Itu merupakan sikap hati dari Kristus sendiri. Dan sikap hati itu disalurkan ke kita melalui Roh Kudus. Mintalah kepada Roh untuk menyatukan kita kepada Kristus, kepada Sang Anak. Sehingga bersatu dengan Kristus, itu berarti mengalami sikap hati Kristus yang percaya dan taat kepada Bapa. Saya pikir ini merupakan definisi sebagai orang Kristen. Apa itu orang Kristen? Orang Kristen adalah orang bersatu dengan Kristus. Apa itu bersatu dengan Kristus? Mengalami sikap hati Kristus yang percaya dan taat kepada Bapa melalui Roh. Itu definisinya. Mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Bapa. Nah, ketika derita itu sudah disatukan dengan Kristus, derita itu sudah mulai ditebus dan akan ditebus kelak. Meskipun manusia badaniah kami semakin merosot, tapi manusia rohani kami semakin kuat, kata Paulus. Dan kelak kekuatan itu merembes keluar sehingga menjadi tubuh kebangkitan. Waktu kita mengalami kebangkitan, kita tuh masuk di dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah. Secara mental, secara rohani maupun secara fisik, kita sudah masuk di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Tapi sekarang kita lagi menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri. Nah, jadi apa yang menopang kita di dalam penderitaan kita? Yang menopang kita adalah meneladani Sang Anak, meneladani bersatu dengan Trinitas, dengan meneladani Trinitas. Kita masuk ke dalam persekutuan Bapa dan Anak di dalam Roh. Yang menopang hidup kita adalah kita meneladani Trinitas, terutama meladani Anak. Ya, lewat bersatu dengan Trinitas. Tanpa bersatu melalui Roh, kita tidak mungkin bisa meneladani. Ya. Nah, persatuan antara Allah dan debu yang berjiwa ini sangat ajaib. Kemanusiaan dan tubuhnya dimasukkan secara kekal dalam hidup Allah sendiri lewat Kristus. Coba saudara pikirkan cerita di Alkitab. Luar biasa. Yang duduk di sebelah kanan Bapa, yang bertahta duduk di sebelah kanan Bapa, itu bukan malaikat. Bukan malaikat Mikael atau Gabriel. Yang duduk di sebelah kanan Bapa itu seorang manusia. Allah dan manusia bersatu dengan memuliakan kemanusiaan. Tubuh Kristus yang sudah dibangkitkan itu merupakan wakil daripada tubuh kita. Kemanusiaan Kristus yang merupakan wakil dari kemanusiaan kita disatukan masuk secara kekal di dalam hidup Allah Tritunggal. Itu kemuliaan yang besar sekali. Ya. Nah, melalui Kristus, debu yang berjiwa itu akhirnya berkata ya kepada undangan Allah. Melalui kita, alam ciptaan ini berkata ya atas undangan Allah untuk bersekutu dengan diri. Maka itu Paulus mengatakan makhluk ciptaan semua lagi menunggu dengan berharap secara intens kemuliaan anak-anak Allah. Karena melalui kita yang mewakili alam ciptaan, kita mau mengembalikan lingkaran itu. Dari Bapa ke ciptaan, kemudian dari ciptaan kembali ke Bapa. Kita mau berkata iya. Nah, tujuan akhir itu adalah perkawinan antara Allah dan ciptaan. Atau di dalam istilah teologi, the marriage between grace and nature. Ya, perkawinan antara Allah dan gereja. Anugerah dan alam yang juga dilambangkan melalui perkawinan antara Kristus dan gereja. Nah, inilah keunikan iman Kristen. Cerita dalam secara singkat ya mengenai worldview Kristen itu. Jadi di dalam sini kita bisa berefleksi. Manakah yang lebih kuat? Kasih atau maut atau derita? Nah, dan lagi keunikan iman Kristen adalah respons subjektif dan objektif terhadap penderitaan itu sendiri. Ya,
itu berakar di dalam hidupnya Allah itu sendiri. Respons manusia itu berakar dalam hidupnya Allah itu sendiri, dalam hubungan antara Bapak dan anak. Nah, terakhir saya mau simpulkan, saudara ingat ya, dua istilah itu, reseptif, responsif. Hubungan Bapak dan anak. Reseptif dan responsif. Nah, kita tidak bisa bilang bahwa sang anak taat kepada Bapak, karena anak dan Bapak di dalam Trinitas itu adalah sejajar. Jadi kita cuma bisa bilang anak itu reseptif dan responsif terhadap Bapak, mengembalikan semua kepada Bapak. Tetapi kalau perkataan reseptif dan responsif itu diterjemahkan di dalam konteks manusia, maka itu artinya percaya dan taat. Percaya, reseptif. Taat, respons, memberikan. Jadi kunci dari ketaatan itu adalah memberi. Kunci dari taatan itu bukan legalistik, tapi memberikan diri. Oleh karena itu, berdasarkan anugerah Allah, aku menasihatkan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Inti dari ketaatan. Tetapi memberi itu merupakan cara untuk menerima. Pada akhirnya, menurut iman Kristen, tidak ada yang dikatakan pengorbanan. Semua pengorbanan manusia adalah cara untuk menerima berkat Allah. Cara untuk menerima Allah. Apa yang perlu dikorbankan? Semua dari Tuhan. Ya. Tapi kalau kita diminta mengorbankan, itu berarti kita diminta untuk menunjukkan kasih. Lewat mengosongkan diri yang akan diisi oleh Tuhan sendiri. Ya, kurang lebih sampai sebegitu dulu ya ceramah hari ini.